selalu diberkati Tuhan. Malam hari ini saya akan mau sharing kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada, kami boleh sehat, kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar mau sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, agar apa yang akan kami sampaikan sebentar itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan yang saya ambil malam hari ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Hal kekhawatiran. Saudaraku, kekhawatiran itu adalah perasaan takut atau cemas akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Setiap hari, setiap saat, kita sering bahkan selalu dihinggapi dengan perasaan khawatir. Khawatir tentang masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan kita, khawatir tentang masalah kesehatan kita, khawatir tentang pekerjaan kita, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita khawatir. Apalagi sekarang ini kita dihadapkan dengan suatu pandemi yang besar, pandemi COVID-19 yang bukan hanya melanda kota kita, tapi juga negara, bahkan seluruh dunia, yang membuat kita merasa khawatir, baik itu dengan kesehatan kita, baik itu masalah ekonomi maupun masalah sosial dan masalah-masalah yang lain. Saat ini tema yang saya ambil adalah jangan khawatir. Mengapa jangan khawatir? Ada 3 hal yang saya pelajari kenapa kita tidak boleh khawatir. Hal yang pertama adalah dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan janganlah khawatir. Jangan itu adalah kata perintah. Jangan itu sama dengan tidak boleh. Jadi Tuhan secara langsung memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh khawatir. Jadi hal yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Hal yang kedua yang saya pelajari adalah percuma. Matius 6 ayat 27, di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini pertanyaan Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang karena kekhawatiran itu dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentunya jawabannya tidak. Khawatir tidak menghasilkan apa-apa. Khawatir sama dengan percuma, sia-sia, tidak menyelesaikan apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kalau tidak menghasilkan apa-apa, kenapa kita harus khawatir?
Jadi khawatir itu hal yang kedua adalah hal yang percuma atau sia-sia. Dan hal yang ketiga yang saya pelajari bahwa khawatir itu bukan cuma percuma, tetapi hal yang ketiga adalah khawatir itu adalah suatu penyakit atau menimbulkan penyakit. Amsal 12 ayat 25a dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Pastinya setiap orang tidak ada yang mau bungkuk. Kalau bungkuk itu sama dengan orang yang sakit. Kita tidak mau sakit. Kekhawatiran merupakan penyakit. Jadi kita tidak boleh khawatir supaya kita tidak sakit. Dan ayat selanjutnya Amsal 17 juga dikatakan, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi ketika kita merasa khawatir, cemas, merasa gelisah, kita tentunya tidak mempunyai semangat. Dan ketika kita tidak mempunyai semangat, kita dikatakan seperti bahwa semangat yang patah itu keringkan tulang. Jadi kita tidak perlu khawatir atau kita tidak boleh khawatir karena itu adalah penyakit. Amin. Jadi bagaimana kita menghadapi kekhawatiran? Ketika kita menghadapi kekhawatiran, hal yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan. Pasti ketika kita memohon, meminta kepada Tuhan, di situ akan ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan selanjutnya ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan, di situ ada jawaban Tuhan. Maka kita tidak menjadi khawatir lagi. Dan hal yang kedua yang kita lakukan supaya kita tidak khawatir adalah kita bersyukur, senantiasa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, entah itu sakit, entah itu kita punya masalah atau apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus senantiasa mengucap syukur. Amsal 17 ayat 20b berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau tadi itu khawatir adalah penyakit, tapi yang kedua, jika kita bersyukur, itu adalah obat. Jadi ketika kita khawatir, supaya kita tidak khawatir, mari kita banyak bersyukur. Dan hal yang ketiga, supaya kita tidak khawatir adalah mari kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan selanjutnya Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Jadi saudaraku, dalam hidup ini kita tidak perlu khawatir. Khawatir boleh saja, tetapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Allah sesungguhnya sudah menjamin kehidupan kita. Lewat pembacaan tadi Matius 25 ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehatta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.